نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas curahan nikmatnya kita semua masih bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat umur, nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang juga kita lanjutkan dengan kajian bulanan yang akan membahas fikih. Mudah-mudahan akan kita menuju mushola Al-Ikhlas ini menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita dan menjadi sebab diturunkannya ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah limpahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para tabi'innya dan serta kepada kita semua selaku umat yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, yang kita berharap di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada malam hari ini yaitu minggu ketiga, insyaallah kita akan membahas mengenai fikih yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Ferdiansyah. Dan bagi jamaah nanti di akhir sesi apabila ada pertanyaan mengenai masalah fikih bisa langsung ditanyakan kepada Bapak Ustaz supaya tidak ada keraguan dalam diri kita. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Ferdiansyah nanti bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk meningkatkan amal ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian, pada Bapak Ustaz Ferdi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada maghrib atau malam ini Allah masih berikan kesempatan bertemu dengan bapak-bapak semuanya. Kesempatan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Kita tingkatkan ibadah kita, karena meningkatkan ibadah termasuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi sisa-sisa hidup ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan sisa hidup? Karena kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ini sudah ditentukan oleh Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menentukan takdir kita, qada kita. Kita belum ada, tapi Allah sudah menentukan. Begitu juga tentang umur kita, Allah sudah tentukan. Ketika Allah sudah tentukan, maka kita isi dengan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan inilah yang menjadikan ridha Allah diturunkan. Amal soleh kita yang menyebabkan ridha Allah diturunkan. Surga diberikan karena ridha Allah. Ridha Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ridha Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang durhaka terhadap perintah-perintah Allah, tapi ridha Allah diberikan kepada mereka-mereka yang senantiasa mengisi kehidupannya untuk kebaikan, mengisi kehidupannya untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Selanjutnya salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya sampai hari akhir nanti. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah belajar tentang babus shalah, sudah belajar tentang babut thaharah, sudah belajar banyak tentang hal itu. Lalu kita lanjutkan tentang babul masajid, masjid. Apa yang harus dilakukan seorang muslim ketika memasuki masjid, apa yang harus dilakukan ketika seseorang itu melihat masjidnya kotor, lalu apa yang harus dilakukan seorang muslim ketika dia berada di masjid, sudah kita pelajari. Maka dari itu pada kesempatan ini sesuai permintaan juga babuz zakah, ya. Babuz zakah. Apa itu zakah? Zakah itu dari kata zakka yuzaki, tazkiyah, mensucikan, memurnikan, ya. Ta'rifuha az-zakah bima ismun lima yukhrijul insanu min haqqillahi ta'ala ilal fuqara. Jadi zakat itu sebuah penamaan terhadap harta yang disuruh oleh Allah untuk mengeluarkan, karena di situ ada hak-hak. Lihat, perlu kita ketahui bahwa harta yang kita miliki itu yang melebihi satu nisab ada hak-hak fakir miskin. Ketika hak hendaknya ditunaikan, kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan zakatnya. Dan kalau tidak mengeluarkan, nanti akan saya bacakan hadis-hadisnya. Sekali lagi, yang namanya belajar itu bukan wah ini jangan-jangan nyindir saya kok gak keluar zakat. Tidak. Ini yang namanya belajar itu pas bab sholat, wah ini nyindir saya jarang sholat jamaah. Enggak. Jadi pas apapun belajar itu tidak bab nyindir-nyindiran. Jadi belajar itu tentang memperdalam khazanah keilmuan kita, sehingga kita tahu ketika melaksanakan amal tersebut kita yakin bahwa orang yang mengamalkan itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berat ini apa kacamatanya terlalu gede, cocoknya ini, tapi ini nggak bisa dibuat langsung. Ini yang progresif tapi berat nggak pas. Ini pas tapi bukan progresif. Saya ingat dulu kalau ngajar gini. Itu buat apa? Emang enak ini jadi minat jauh. Kalau dibuat jauh nggak bisa karena bukan progresif. Tapi pas baca gini, bukan gaya-gaya ya Pak ya, begini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dinamakan zakat? Karena di situ adalah rojaul barokah, mengharapkan tambahnya kebaikan. Jadi orang yang mengeluarkan zakat insya Allah akan barokah hartanya. Barokah itu apa? Barokah itu tambahnya kebaikan, tambahnya khairiyah atau kebaikan pada harta dan muzakinya. Orang yang mengeluarkan zakat memang nominalnya berkurang, 20 juta gajinya dikurangi 500, 20 juta gajian, 2,5%-nya berapa? 500 ribu. Ya Allah, ini buat beli nasi padang bolak balik kenyang. Nah kalau menghitung seperti ini, yang 19 juta 500 kok gak dihitung? Pas keluarin 500 dihitung, itulah manusia. Tapi kalau orang yang beriman, orang yang berilmu mengeluarkan itu, ini bukan hak saya, ini bukan milik saya, tapi ini adalah milik mereka yang mendapatkan haknya, yaitu fakir miskin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Orang yang mengeluarkan zakat berarti orang tersebut menambahkan keberkahan dalam dirinya dan juga dalam hartanya. Bagaimana keberkahan? Allahu a'lam, itu rahasia Allah. Mungkin keluarganya diberikan kesehatan, terus hatinya senantiasa tenang, terus apalagi keturunannya sholih dan sholihah, keluarganya hidupnya sakinah mawaddah warahmah, terus rezekinya bertambah lancar. Itu benar Pak, itu hadis ya, bukan omongan manusia. Barang siapa yang berpagi hari, berada di pagi hari, maka dia akan didoakan 2 malaikat. Itu pasti. Setiap hamba Allah yang berada di pagi hari pasti didoakan oleh 2 malaikat. Doanya apa? Yang satu, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, ini malaikat yang doa ya. Ya Allah, berikanlah orang yang menyedekahkan hartanya atau yang menginfakkan hartanya khalafan, yaitu rezeki yang senantiasa bertambah setelah itu. Yang satu malaikat lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang pelit, yang kikir, yang medit, yang koret, apalagi itu talafan, kerusakan, kehancuran. Bahasa Sundanya kan koret. Jadi itu doa malaikat kepada siapa? Orang-orang yang pelit. Makanya sekarang itu berlomba-lomba setiap subuh, walaupun hanya 5.000 atau berapa subuh, pagi-pagi udah ngisi pencelengan masjid. Kenapa? Khawatir termasuk Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ustaz, enak dong yang punya harta bisa naruh tiap pagi walaupun 5.000 di masjid, syukur-syukur 10.000, syukur-syukur yang biru. Masya Allah, jazakallah. Yang biru ada di sini merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada lagi merah, ada lagi kalau kuning apa itu ada? Yang warna itu apa? Coklat. Terus 1.000 ambilnya buka dulu. Tas merah tadi masuk. Biru sayang nih, turun lagi sampai. Tapi intinya setiap hari sedekah. Tapi insya Allah masjid ini jamaah sini, Bismillah ya Allah, saya punya rezeki, ternyata ini dari Allah. Insya Allah membuka Bismillah ke masjid, link tiap hari 10.000, 30 hari 300. Saya yakin, Bapak harus yakin, harta tersebut kalau nggak ditemukan di sini, ditemukan di akhirat. Yakin, saya yakinnya. Itu pasti. Dan saya kan nggak punya tiap hari aja pas-pasan. Kalau nggak keluar kerja nggak dapat. Jangan bersedih hati. Jangan bersedih hati setiap kalimat yang diucapkan oleh seorang muslim, kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sambil berangkat ke masjid. Atau pakai tasbih, boleh pakai kedua tangan lebih bagus, pakai tangan jari-jari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah sambil berangkat ke masjid. Masya Allah. Pertama, setiap langkah menuju masjid itu merupakan pahala, akan meningkatkan derajat, dan setiap langkah akan menghapuskan dosa. Ditambah lagi lisannya basah mengucapkan kalimat thayyibah, itu alangkah besarnya pahala yang diberikan kepada orang tersebut. Dari segi harta tidak bisa berinfak karena hartanya cukup buat untuk dirinya dan istrinya dan anak-anaknya. Tapi sekarang bilang cukup itu bingung katanya. Ustaz, saya punya hutang banyak, apakah saya dapat zakat?
Apakah berhak dapat zakat? Berhak dapat zakat. Terus tanya, emang hutang Bapak gajinya berapa? Gajinya 50. 50 apa Pak? 50 juta. Masya Allah. Cicilan mobil berapa? 15 juta. 15 juta cicilan mobil. Ada Pak? Oh ada Pak. Ada orang Kemang itu tiap hari atau tiap bulan gajinya di atas 50. Ya saya sebutkan namanya 50 juta. Terus ketika itu dia duduk di masjid, dia mungkin merenung karena di PHK kan habis dapat setiap bulan segitu, lalu di PHK stres. Cicilan rumahnya dikurangi 15 sekitar 12, sudah berapa? 15 tambah 12 27, sisa 23. Kebutuhan hidup sehari hampir sejuta. Hutang nggak? Nambok kan? Nah, kalau dihitung cukup tidaknya tergantung. Nah, orang tersebut apakah termasuk muzaki atau mustahik karena punya hutang dia? Dia muzaki, dia termasuk orang yang berhak mengeluarkan zakat. Kan saya masih termasuk orang yang gharib Ustaz, orang yang mendapatkan di dalam Al-Qur'an gharibina, orang yang berhutang. Jadi hutang di sini bukan kebutuhan sekunder atau premier. Kebutuhan kan ada 3. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan wajib, makan, terus juga minum, pakaian, tempat, pendidikan, itu kebutuhan primer. Ada kebutuhan sekunder. Kalau motor termasuk primer atau sekunder sekarang ini ya? Cicilan motor primer atau sekunder? Anggaplah primer ya. Nah, ada mobilnya Alia, itu sudah sekunder. Kalau sudah kebutuhannya mobilnya apa? Pajero, mobilnya apa? Alphard, itu cicilannya kan nggak kecil Pak. Cicilannya 15-20. Yang Pajero Dakar 4x4, yang Alphard punya 2 mobil, gaji 50 itu sedikit berdia. Kalau kita, Masya Allah, gaji 50, biasanya gaji siang dapat 50, Masya Allah, gede banget. Wah, ini buat ini, buat ini, buat ini. Udah pikirannya sudah berubah. Sudah pengen ini, pengen itu. Enak ya kalau punya mobil Pajero. Pertama, ya udah pikiran ciplak. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mengikuti kecukupan dan hawa nafsu seseorang, maka nggak ada orang yang layak mengeluarkan zakat. Jadi bagaimana hitungannya kalau sudah mencapai 1 nisab? Nanti kita akan bahas. Baik, itu sekedar pembukaan. Wa tazkiyatun nafs. Tujuan zakat itu adalah untuk mensucikan nafsu manusia. Nafsu manusia itu senantiasa kurang. Itulah nafsu manusia. Dulu ketika bujangan dapat gaji 2 juta sudah senang, sudah cukup, udah pakaiannya tiap bulan ganti. Habis itu nikah beda lagi, gaji 5 juta untuk beli rumah, beli ini, beli itu, ya ini. Habis itu naik lagi, dapat rezeki, ada anak, gaji naik. Kalau contoh jangan kecil-kecil ya, jadi 10 juta. Beli rumah, pendidikan anak dan lain sebagainya, naik sampai gede, pikirannya, keinginannya juga naik. Baru dia berhenti dari keinginan tersebut
ketika orang tersebut disumpal dengan kapas atau dengan tanah, artinya meninggal. Ustaz, berarti nggak boleh dong orang tersebut itu cita-cita? Boleh, silahkan bercita-cita, silahkan punya mimpi-mimpi tinggi, itu nggak dibatasi di dalam Islam. Nanti tahun sekian saya akan renov rumah di tingkat, silahkan. Islam tidak membatasi kepada pemeluknya untuk bermimpi, tapi mimpi ini jangan hanya untuk dunia saja. Mimpi ini hendaklah kita barengi dengan mimpi akhirat. Ingin bangun rumah silakan, ingin beli mobil silakan, ingin punya apartemen silakan, tapi hendaklah tahu kewajiban-kewajiban seorang muslim. Zakat-zakatnya ditunaikan, perhatikan tentang masjidnya, perhatikan anak sekitar, du'afa dan lain sebagainya. Jika orang seperti itu adalah orang yang baik. Di dalam hadis dikatakan, khair al-mu'minul qawi khairun minal mu'minul dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Kuat dalam masalah fisiknya, kuat dalam masalah finansialnya, kuat dalam masalah ilmunya, kuat dalam masalah segala aspeknya, lebih baik daripada muslim yang lemah. Jadi bagaimana cara mendudukkan diri kita tentang harta, tentang dunia ini? Hendaklah sawasiyah, adalah sama. Jangan sampai dunia melulu, akhirat dilupakan. Ada panggilan adzan, lagi sibuk ya, bentar dulu. Ada panggilan pengajian, hadirin diumumkan. Habis maghrib ada pengajian di masjid atau musola sih? Musola ya, musola Al-Ikhlas. Pengajian. Habis itu nanti buka, contoh buka warung sekian. Habis itu hitung-hitungan, ya ikut ini aja, buka warung aja. Padahal pengajiannya di sini tiap berapa? Seminggu sekali. Alhamdulillah, bagus ya. Seminggu sekali. Mohon sempatkan habis maghrib lagi, ya kan? Iya. Adalah disempatkan. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mensucikan syahwat atau diri kita dari keinginan ketamakan. Orang yang mengeluarkan zakat insya Allah terputuslah ketamakan dunia. Bukan berarti nggak boleh memiliki dunia, silakan, tapi bisa direm dengan mengeluarkan zakat. Wa tanmiyatuha bil khairat. Justru dengan zakat itu menumbuh kembangkan kebaikan dalam harta kita. Yakin dan yakinlah, ketika orang tersebut mengeluarkan zakat, pasti di situ akan ada kebaikan. Saya sudah cerita di sini kalian, walaupun pas babnya bukan bab zakat. Saya nemu uang 50, 50.000 di jalan raya. Jalan raya itu kayak jalan depan tuh. Jalan mana? Nah, itu kan rame Pak, 50.000. Saya tahu itu hendaklah diumumkan, tapi diumumkan di mana? 50.000 jalan raya, diumumkan jalan, dilihat kan 50.000, paling berebut, oh itu bukan saya, punya saya. Pas saya ingin beli bakso, saya buat beli bakso 50.000. Baksonya dulu itu masih ojol lali di sana, masih laris-larisnya itu kurang lebih 10.000. Sekarang nggak boleh, sudah 18. 10.000 saya beli bakso, oke, terus beli es, teh hangat. Saya nggak, dari dulu nggak buat es. Oke, udah bayar. Itu kan bukan uang saya, betul tidak? Itu uang orang lain yang harusnya diumumkan. Apa yang terjadi Pak?
1 minggu langsung ditegur oleh Allah. Saya ngisi di pengajian mana itu ya? Habis ngisi pengajian ya tahu sendirilah. Saya mampir ke situ, ke warung Ojo Lali bakso itu. Mampir makan bakso. Pas bayar Pak, nyari duit. Ya Allah, mana ini? Saya cari tas, saya cari, saya keluar dari. Oh nggak ada, kemana? Saya ingat ya Allah, ini teguran dari Engkau ya Allah. Terima kasih. Saya malu Pak. Untungnya yang punya bakso bosnya ada di situ kenal sama saya. Langsung, mohon maaf Pak, saya perasaan tadi bawa uang. Saya cari kok nggak ada ini. Terus, mohon maaf saya boleh pulang kan nggak enak. Dia tahu saya, untungnya kalau nggak tahu kan nggak enak banget. Ini makan nggak bawa uang kan nggak enak banget ya. Benar-benar dimalukan Allah. Untungnya dia kenal saya, dia bosnya ketika mohon maaf Pak, saya benar tadi itu bawa kasar bawa uang. Pulang untung dekat rumah, pulang banyak. Itulah dari situ Masya Allah, Engkau maha adil dan maha mencintai. Orang yang dicintai ditegur Pak, bukan dibiarin. Ditegur dengan teguran tadi ya, makanya orang yang gak dicintai bahkan diistidraj. Saya gak sholat, saya gak puasa, tapi harta berlimpah nih. Itu namanya istidraj. Dilulu. Apa dilulu itu? Dilulu apa dilulu? Diumbar, dibiarkan diumbar. Dia gini, dia itu orangnya Muslim tapi nggak sholat, tapi hartanya terus sampai dia pun apa bisa. Itu dilulu oleh Allah. Kamu sebentar aja 63 tahun ya sudah nih saya kasih kamu. Jadi nggak merasa saya ini hidup juga enak. Katanya kalau nggak beriman nanti di akhirat rasakan. Jadi namanya istidraj, dilulu, terus dikasih. Nah, orang yang dicintai Allah itu kadang ditegur. Tegurannya tadi berupa peringatan atau sakit dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah, itu salah satu contoh yang jelek ya. Yang jelek, maka ya orang kan pernah berbuat salah, iya. Seperti itu termasuk salah, bukan harta saya kok saya ambil. Tapi di balik itu ada termasuk ibrah yang bagus luar biasa. Saya dulu kan dapat sertifikasi guru. Sekarang menjabat ini nggak dapat jadinya. Jadi dapat sertifikasi guru itu yang tiap tahun turun sekian. Habis itu nggak turun-turun, padahal saya butuh. Jadi perkiraan ini bulan ini turun nih, lumayan kan, padahal saya butuh. Kok nggak turun-turun Pak? Saya nggak niat, bismillah sedekah. Masya Allah, tidak menunggu waktu lama langsung ada info, silakan dicek di rekening Anda. Masya Allah. Ustaz itu memang sudah rezekinya. Iya sudah rezekinya, tapi kan kita nggak tahu kapan turunnya. Kapan turunnya? Kadang-kadang teman saya sudah mengharapkan nggak turun, teman-temannya turun dia nggak turun. Jadi ini bukti bahwa sekali lagi ketika orang itu menginfakkan harta sebagainya, Allah Maha menulisnya, Allah akan menggantinya. Tapi jangan seperti ini Pak. Saya sekarang infak segini, nanti dapat berapa? Nah ini yang nggak boleh. Seakan-akan dibuat dagangan aja. Infak dagangan. Saya naruh 100.000, oh nggak turun-turun sih, katanya dilipat gandakan jadi 700. Mana?
fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap sumbulah. Jadi orang yang menentu 7 biji, 1 biji itu menurunkan 7, dan setiap tangkai 7 tangkai tadi ada 100, berarti 700. Kalau 100.000 kali 700 berapa, Pak? Hitung-hitung sulit, Ustaz. Kenapa? Nggak ada uangnya. Cuma gitu doang. 700 kali berarti berapa? 70 juta. Ya kan? Benar ya? Iya. 70 juta. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi zakat yang kita keluarkan itu pertama akan menjadikan keberkahan, kedua mensucikan hati manusia tersebut dari sifat tamak rakus terhadap harta, dan juga menumbuhkan kebaikan, dan juga menghilangkan rasa dengki, iri dengki. Nah, ada tetangga nggak punya, ya, tidak semuanya ya, ini hanya contoh saja, contoh. Lihat orang kaya, dia pelit, awas kamu ya, pelit banget. Itu menimbulkan rasa sifat iri, dengki, dan jahat bisa terjadi. Tapi kalau dia karim, tetangganya lihat kondisinya seperti itu, waduh, lihat bahwa orang yang tidur kenyang sedangkan tetangganya kelaparan, dia imannya dipertanyakan. Ingat itu, langsung dikasih tetangga. Itulah orang yang beriman dan berilmu, tahu hak tetangga dan kewajibannya sehingga cepat-cepat ditunaikan. Orang yang tidak punya tadi bersimpati dan berempati kepada orang kaya. Ketika orang kaya sakit, cepat-cepat ditolong oleh orang miskin tadi. Karena kita ini kan butuh pertolongan orang lain, sehingga timbullah saling ta'awun, saling tolong menolong. Yang kaya memberikan sebagian hartanya, yang miskin ketika dibutuhkan pertolongannya langsung cepat-cepat. Tapi kalau pelit, pedit, koret, bin pailit, bin pelit, apa kata orang yang di sampingnya? Subuhin tabrakannya sudah. Itu kan doa ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebutkan hadis-hadisnya. Warawal jama'ah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis yang diriwayatkan oleh jamaah. Jamaah itu berarti banyak perawinya. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ila Yaman. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Jadi ngutus ini bisa dijadikan gubernur, bisa dijadikan bupati, atau bisa dijadikan pemimpin di sana. Qala innaka ta'ti qauman ahla kitabin, sesungguhnya kamu nanti akan mendatangi kaum ahlu kitab. Ahlu kitab itu Yahudi Nasrani, disebut ahlul kitab. Kenapa ahlul kitab? Karena mereka itu mendapatkan kitab samawi, ya, maka disebut ahlul kitab. Kalau Buddha, Hindu tidak disebut ahlul kitab, ya, karena mereka kitabnya bukan dari langit. Yang kitabnya dari langit adalah Yahudi, Nasrani, itu mendapatkan kitab dari langit, tapi kitabnya sudah terkontaminasi dengan tangan-tangan mereka, sehingga keautentikan Al-Quran itu tidak bisa dijaga atau tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi. Maka turunlah Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu dan juga pembersih dari tangan-tangan mereka. Baik, ketika Rasulullah SAW bilang kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitabin fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah, maka ajaklah mereka untuk bersyahadat. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inni Rasulullah, dan mereka hendaklah
utusan Allah. Bukan sombong Pak seperti ini. Ini menunjukkan bahwa tabligh Rasulullah itu bersifat tabligh. Jangan difahami secara negatif, Rasulullah itu sombong. Buktinya apa? Buktinya nyuruh kepada Mu'adz bahwa dirinya adalah utusan Allah. Bukan sombong, itu tabligh. Tabligh itu harus disampaikan, ya, harus disampaikan karena tugas dari Allah bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Sekarang kan banyak orang-orang memahami dari sisi negatifnya aja. Semuanya kalau di dunia ini dilihat dari sisi negatif pasti ada negatifnya. Ya, maksudnya ada negatifnya itu sebaik apapun, sesempurna apapun seseorang itu kalau dilihat negatifnya ya tergantung orang yang melihat tadi. Pasti akan negatif. Jangankan makhluk Allah dan Allah na'udzubillahi min dzalik subhanahu. Enggak bicara gitu kita boleh. Jadi orang yang negatif itu makanya sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka-prasangka buruk, prasangka-prasangka jelek. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa inhum ata'u lidzalik, jika mereka ahlul kitab itu taat kepadamu wahai Mu'adz, fad'uhum fa'alimhum anna Allah azza wa jalla iftarada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yawm wa lailah. Kasih tahu mereka bahwa kalau mereka sudah taat untuk mengucapkan syahadat, meyakini syahadat, suruh mereka sholat 5 waktu. Fa inhum ata'u lidzalik, apabila mereka itu taat setelah syahadat sholat 5 waktu, fa'alimhum anna Allah ta'ala iftara 'alaihim shadaqatan fi amwalihim, kasih tahu mereka, ajarin mereka bahwa di harta-harta mereka ada hak fakir miskin yang harus dikeluarkan, yaitu sedekah atau zakat. Jadi kata sedekah itu bisa disebut juga zakat. Tukhadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil dari harta-harta orang yang kaya, diberikan ke orang-orang yang miskin atau membutuhkan. Fa inhum ata'u lidzalik fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Ini nasihat buat Mu'adz tadi ketika dakwah. Yang terakhir adalah jika mereka sudah taat seperti itu wahai Mu'adz, sudah mengeluarkan zakat juga, pertama syahadat, sholat, lalu mengeluarkan zakat, maka hati-hatilah kamu Mu'adz untuk mengambil harta mereka. Janganlah yang baik-baik saja, karena harta itu kan ada yang baik. Contoh beras aja, ada beras baik, beras jelek. Emas juga ada yang 24 karat, ada 20 karat, ada yang 18 karat. Begitu juga buah. Buah-buah kan ada yang durian, masya Allah, yang gede, montok, isinya kecil. Ada yang durian kecil. Artinya ada yang baik, ada yang buruk. Begitu juga dalam harta itu hendaklah diambil yang tengah-tengah. Jangan diambil yang bagus-bagus untuk zakat, nggak boleh. Itu kata baginda Rasulullah SAW. Tapi juga kalau mengeluarkan zakat jangan cari yang jelek, zakat fitrah. Makanya biasanya beras harganya 15 per kilo, atau seliternya harganya 12. Kan beras bagus. Pas dapat fitrah diberikan yang 9.000. Nah, ini nggak boleh, nggak boleh. Zakat fitrah itu diberikan atau dikeluarkan dari nasi yang biasa kita konsumsi. Nasi kita harga berapa di rumah biasa belinya? Contoh 1 liter 10.000, ya 1 liter yang 10.000. Jangan sampai harga yang 8.000 dikeluarin, yang murah aja untuk zakat. Jangan. Begitu juga ambil zakat, dalam menarik zakat hendaklah yang tengah-tengah. Harta
yang tengah-tengah. Kalau di perumahan sih nggak ada orang yang bertani ya. Nggak ada orang yang bertani. Kalau di kampung itu ada yang bertani, di situ ada yang padi bagus, ada yang padi jelek karena kena hujan dan sebagainya. Yang dikeluarkan zakatnya yang jelek itu nggak boleh juga. Atau ada ambil zakatnya yang ini aja yang dikeluarkan zakatnya, nggak boleh juga. Pilih yang paling bagus padinya, nggak boleh. Karena apa? Habis itu dinasihati. فإنه تولى فإنه فاتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. Wahai Mu'ad, takutlah doa orang yang terzalimi. Ini sahabat guru bil hadis ya. Takutlah kamu terhadap doa-doa orang yang terzalimi. Sesungguhnya doa-doa yang dia ucapkan itu tidak ada penghalang antara ucapan doanya dengan Allah. Jadi langsung nyambung. Makanya nggak boleh Pak. Walaupun kita orang ini semena-mena ngambil yang baik dan sebagainya, nggak boleh. Yang adil dan lain sebagainya. Itu banyak dikisahkan dalam cerita sahabat dan lain sebagainya ya. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW, bukan zaman baginda Rasulullah, zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu kan termasuk Al-Faruq, pembeda yang hak dan batin. Ketika menjadi khalifah, ada laporan dari orang-orang Yahudi Ahlul Kitab. Laporan ke Ahlul Kitab, kenapa? Karena rumahnya mau kena gusur. Mau kena gusur. Gusur apa? Gusur masjid. Baik, bagus. Masjid itu bagus. Lalu orang Yahudi yang kena gusur. Ya. Kalau kita berpikir udah habisin aja, kayak gitu kan. Tapi apa yang dilakukan Umar? Nih lihat Pak, keadilannya luar biasa. Umar melihat aduan ahli kita, beliau langsung memerintahkan gubernur ketika itu yang ada di sana, tolong batalkan. Kenapa? Karena tidak layak untuk menzalimi seseorang. Gak jadi dibongkar rumahnya, gak jadi diperluas. Karena apa? Dia gak mau untuk digusur. Jangan nanti dikiaskan, wah pemerintah itu banyak yang menzalimi, banyak menzalimi lalu kita kiaskan pemerintah sekarang. Enggak ya, saya bicaranya adalah tentang zakat. Jangan dikiaskan tentang pemerintah sekarang, wah gusur-gusur semaunya itu, zalim pemerintah itu. Ya, saya tidak mengkiaskan di situ. Baik. Bukan bisa kan? Bisa. Masya Allah, perasaan seperempat jam nggak bisa. Baru berapa alibinya? Baik, ada pertanyaan? Karena saya juga nanti bisa ke tempat lain. Ada pertanyaan? Gak ada. Bab. Coba kalau bab jin. Wah. Ustaz, gini Ustaz, gimana hukumnya ini? Oh ya, nggak terpaksa kan ini ya? Saya bilang zuhud itu apa sih Pak Ustaz? Iya, zuhud itu dari kata zahada untuk zahidan. Zuhud itu orang yang, sekali lagi jangan dipahami yang bajunya kusut, yang kalau jalannya nunggu, habis itu di masjid terus, itu bukan zuhud. Zuhud itu artinya dia hatinya ini sekali lagi bertakluk terus dengan akhirat. Zuhud bukan berarti orang yang miskin, nggak punya apa-apa, bajunya lusuh, terus sering ke masjid, kalau sarungnya itu sampai linting-linting, itu zuhud. Itu bukan. Zuhud itu bukan berarti dia tidak memperhatikan dunia. Dia punya harta, tapi hartanya ada di tangannya, bukan di pikirannya. Maksudnya harta tersebut terserah untuk sabilillah, untuk anak yatim, untuk orang yang butuhkan.
Ini termasuk definisi zuhud. Hartanya itu enggak dia yang dijaga oleh harta, tapi dia yang menjaga harta. Paham tidak? Jadi hartanya ini enggak yang menyetel dia, tapi dia yang menyetel hartanya. Itu zuhud. Kan ada orang yang seperti ini, Masya Allah hartanya banyak, mobilnya itu mulai Rolls-Royce, Ferrari, apa lagi? Rolls-Royce. Terus apa lagi? Mobil banyak. Gitu. Waduh, nanti kalau saya satu hari nggak ikut bisnis nanti berapa miliar rupiahnya. Jadi kehidupannya di sini harta, bangun tidur harta, mau tidur harta, di tengah mimpinya juga harta. Nah ini yang tidak disebut zuhud. Hartanya itu senantiasa mengikuti dia. Tapi orang yang zuhud hartanya banyak, tapi dia itu nggak direpotkan dengan harta. Itu bukan karena dia miskin kalau dia zuhud begitu. Ya, ada orang yang miskin zuhud bisa juga. Ada orang yang miskin nggak zuhud, pikirannya harta kenapa ya saya nggak kaya pada sudah ini, juga nggak ingat sholat nggak apa, pelit nabungnya setiap ini nabung, nggak tetap aja kan. Ini bukan berarti saya melarang nabung ya Pak ya. Jadi intinya gini, zuhud itu hartanya di tangan bukan di pikiran. Ustaz, di mana hartanya di tangan bukan di pikiran? Maksudnya dia bisa tasrif harta itu, bukan terus pikirannya di tentang harta. Ya. Allah Ta'ala. Ada pertanyaan? Enggak ada? Kita tutup ya. Kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.